Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi. salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Fathur Rahim dari BSKAP Kemendikbuddasmen dan Ibu Dr. Widya Ayu Puspita dari BPPMP Jawa Timur. Bapak Ibu peserta webinar yang hebat dan penuh semangat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah dengan kebaikan menjadi sempurna dan dengan karunia-Nya. Tiada kata paling bermakna, tiada sapa paling berharga selain untayan sholawat serta salam kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan suri tauladan pada kita semua dalam berkehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan webinar kita malam hari ini diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Pendidikan yang tentu saja ada sponsor dari LCT dan Tidar Training Academy. Nanti akan menyampaikan sekapur sirih untuk kita semua. Namun sebelum berlangsungnya kegiatan webinar, mari kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, peserta sinau kita malam hari ini, tentu saya akan sampaikan bahwa luar biasa malam hari ini itu kita punya agenda dua pemateri hebat. Sayangnya waktu kita cuma sekitar 3 jaman, begitu nih. Sehingga saya nanti tidak akan berpanjang lebar dalam mengantarkan kegiatan pada malam hari ini. Yang terpenting kita akan membagi waktu kita dari mulai jam 7 ini sampai dengan pukul 9.30, begitu nggih, dengan dua narasumber. Tentu narasumber yang pertama nanti Bapak Ibu akan belajar bersama dengan pemateri satu, Pak Dr. Fathur Rahim. Beliau akan memaparkan berkaitan dengan bagaimana teman-teman bisa memahami konsep deep learning itu sendiri. Kemudian nanti di sesi kedua akan bersama Bu Widya Ayu, begitu nggih, terkait dengan implementasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi satu nanti kita akan berakhir di pukul 8, begitu nggih. 8 8 itu dengan pertanyaan mungkin. Namun sebelum itu izinkan saya selaku moderator malam hari ini untuk membagi kegiatan kita sehingga semuanya berjalan dengan lancar, dan mohon izin pada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dan sebagainya silahkan ditulis di chat saja gitu nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Fathur Rahim. Pengalaman beliau banyak sekali gitu ya. Beliau memang berada di bertugas saat ini adalah tim pengembang kurikulum, ahli madya, Puskurjar, BSKAP, ke Kemendikbud Dasmen gitu ya. Kemudian ada banyak pengalaman beliau. Yang utama adalah beliau tim pengembang dari pembelajaran mendalam. Kemudian beliau juga tim pengembang untuk pembelajaran coding dan AI. Masih banyak lagi Bapak Ibu nggih nanti tentang pendidikan beliau, sertifikasi yang dimiliki oleh beliau. Kemudian yang ada itu kontak, tidak ada alamatnya gitu ya. Yang ada kontak person dari beliau nanti jika diperlukan akan kita berikan. Namun Bapak Ibu nanti bisa saya share semua pengalaman beliau karena ini waktunya berharga sekali. Barangkali kita akan berikan waktu kepada Pak Fathur Rahman dulu untuk menyampaikan paparannya. Tapi sebelum itu boleh saya berpantun sebentar, nggih? Karena di mute ya. Ke Sidoarjo membeli ikan sepat, dibungkus rapi Cakep, dengan daun talas. Cakep. cakep. Ilmu dibagi oleh para pakar hebat untuk pendidikan yang makin berkualitas. Cakep. Berharapnya dengan dua Mantap. pakar ini kita mendapatkan informasi terkait dengan deep learning. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan tidak ada keresahan lagi begitu. Monggo, saya persilahkan kepada Bapak Fathur Rahim untuk waktu dan layar virtual kami persilahkan sampai dengan pukul 8, 8 kurang 15 menit, begitu nggih?
Monggo Pak, kami persilahkan. Baik, Pak terima kasih Fatur. Bu Suwarti ya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu untuk kita diskusi, untuk kita bisa buka perspektif ya terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Karena pembelajaran mendalam ini adalah sudah well elaborated, saya duga, dan banyak sekali Bapak Ibu sudah mendengar, apalagi yang mungkin juga yang dari non-kementerian, juga banyak sekali yang sudah melakukan elaborasi, tapi mungkin juga di situ apa, ada overlap antara yang namanya noise dan voice, sehingga kita akan coba klarifikasi nanti ke dalam diskusi. Ada 4 hal yang mau saya coba diskusikan, elaborasi. Yang pertama itulah terkait dengan mengapa sih kita kok menggunakan deep learning atau pembelajaran mendalam ini, lalu apa itu pembelajaran mendalam dan bagaimana implementasinya, serta bagaimana di kelas operasionalisasinya. Saya akan coba share screen, mudah-mudahan bisa terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sudah, oke. Siap. Oh, ya. Pembelajaran mendalam ini adalah eh, kita coba anggap sebagai kita kembangkan sebagai sebuah breakthrough atau sebagai sebuah terobosan. Kenapa sih kok kita harus memilih ini? Bapak Ibu, bahwa kita itu memiliki partisipasi sekolah itu cukup tinggi. Anak-anak SD, usia SD itu 102%. Itu anak-anak usia SD seluruhnya sudah menikmati, sudah pernah makan bangku sekolah, dan juga orang-orang di luar usia SD itu juga ikut kejar paket A. Untuk yang SMP itu ada di kisaran 90-an 8% dan itu tinggi, kemudian SMA itu 87% itu tinggi. Artinya apa? Secara keseluruhan bahwa eh, anak-anak itu sudah mengenyam bangku sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, ya. Terutama yang SD, hampir semuanya bisa dikatakan sudah mengenyam bangku sekolah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia belajar? Apakah dia hadir di sekolah itu hadir pula hati, pikiran, dan eh, raga jiwanya, Bapak Ibu? Ya, kehadiran raganya itu disertai dengan jiwanya atau tidak? Kenapa? Karena kalau kita cek apakah dia belajar, maka kita cek bagaimana kemampuan membaca dia, bagaimana kemampuan menghitung dia, dan bagaimana dia memahami nature atau alam ini melalui sains. Maka hasilnya adalah bahwa over the 99%, lebih dari 99% siswa itu tidak hanya bisa menjawab lower order thinking skills, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Misalnya apa? Apa, siapa, kapan, gitu itu cepat sekali bisa jawab. Tetapi ketika kalau pertanyaannya coba cek bahwa ini sumbernya ini kredibel atau tidak. Kalau sudah ada pertanyaan begitu, maka kurang dari 1% itu yang bisa merespons dengan tepat. No wonder Bapak Ibu, karena ketidakmampuan mengecek kredibilitas sumber misalnya, maka ketika ada informasi hoax, ada ajakan untuk bahwa iming-iming ini loh ada emas 1 ton, coba nanti kalau kita kerjasama nanti kita bagi setengah ton. Dan itu itu bisa diiyakan Bapak Ibu. Lalu masuklah dalam bentuk scamming. Itu kenapa? Karena tidak adanya literasi. Literasi itu didefinisikan oleh UNESCO itu adalah bagaimana kita menyerap informasi, bagaimana kita memahami informasi, dan bagaimana kita menggunakan informasi untuk berkontribusi dalam sosial dan profesional kita. Bapak Ibu, kalau sampai di sini, maka ada fenomena yang diungkap oleh UNESCO, namanya adalah schooling without learning, bahwa datang ke sekolah tapi ternyata tidak belajar, ya, tidak belajar. Nah, hal ini tentu saja perlu terobosan. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, maka itu mustahil. Maka kita harus mencari terobosan. Dan kita sekarang kita yakin bahwa pembelajaran mendalam ini adalah cara atau breakthrough atau terobosan untuk
menyelesaikan urusan ini. Kenapa? Karena ketidakmampuan anak di dalam memahami secara baik, secara mendalam, hanya mengicipi eh, sedikit-sedikit tapi tidak dalam, terus kemudian hanya menghafal sehingga short term memory, tidak long term memory, belajar hanya untuk ujian tapi bukan belajar untuk panggilan hidup sepanjang hayat, maka ini perlu segera kita tuntaskan melalui yang namanya pembelajaran mendalam ini. Jadi eh, Bapak Ibu saya sudah share ya yang paparan lengkapnya ya. Dan saya maaf karena 19.00 ini pula ada acara di Aston bersama Pak Kaban, jadi agak mungkin tidak bisa lama seperti yang disampaikan oleh eh, tadi Ibu Moderator. Tapi saya akan coba cover 4 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian eh, sekarang apa itu yang namanya belajar mendalam? Bahwa kalau Bapak Ibu baca deep learning, buku-buku resources yang terkait dengan deep learning, maka ada perbedaan. Ya, maka ketika kita sudah menggunakan istilah pembelajaran mendalam, definisinya adalah Bapak Ibu bisa baca sendiri. Mungkin ada satu kata yang berbeda. Kok ada memuliakan? Maksudnya apa? Ini adalah Pak Menteri menyebut bahwa akar karut marutnya situasi pendidikan itu adalah karena tidak ada suasana saling memuliakan. Kalau taklim muta'alim ada yang mungkin latar belakang pesantren, itu adalah bahwa syarat untuk mendapatkan ilmu itu adalah menghormati sumber ilmu, yaitu Pak Guru Bu Guru, kemudian menghormati, memuliakan ilmu itu sendiri dan memuliakan sesama pencari ilmu yaitu teman-temannya. Kenapa kok terjadi bullying? Karena dalam pikirannya, dalam cara berpikirnya tidak ada kondisi memuliakan tadi. Sehingga verba yang keluar, kata-kata yang keluar itu kata-kata yang menyakiti. Memanggil dengan nama Bapak. Action yang keluar itu adalah action yang menganiaya orang, menzalimi orang. Karena apa? Memang tidak ada suasana memuliakan. Siswa itu ada yang menshooting dirinya. Ini loh, kita bersama-sama dengan teman satu kelompok di belakang, kemudian kita bercanda sendiri. Di sana ada Pak Guru di depan, tapi nggak berani menegur kita. Bisa melakukan itu. Kenapa? Karena tidak adanya suasana memuliakan. Maka ini harus dikembalikan bahwa yang namanya pembelajaran mendalam ini adalah untuk menghidupkan kembali spirit yang namanya saling memuliakan ini. Bahwa setiap anak itu memiliki potensi, bahwa guru itu juga memiliki posisi yang harus dihormati. Ya. Terus kemudian untuk apa tadi? Untuk apa yang namanya pembelajaran mendalam ini? Bahwa untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Ya, kalau di dalam Fulan disebutnya adalah six competencies. Kalau kita ada 8 dimensi. Apa itu? Saya akan coba elaborasi ya dalam lingkaran ini. Eh, dalam lingkaran ini, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah bahwa inner circle itu adalah pembelajaran mendalam. Untuk apa? Untuk mendorong pencapaian pada yang namanya profil pelajar, profil lulusan siswa. Ya, profil lulusan. Apa saja itu? Yaitu keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian penalaran kritis, kewargaan, kewargaan betul ya, bukan keluarga negaraan, kewargaan, warga lokal, warga nasional, dan warga global, kolaborasi, kreativitas, kemudian kemandirian, dan 2 hal yang baru, karena dulu tadinya adalah 6, yaitu yang baru apa? Kesehatan dan komunikasi. Kesehatan ini adalah tidak hanya diasosiasikan sehat fisik, tapi juga sehat mental untuk sebuah well-being, kesejahteraan. Oke, Bapak Ibu, kenapa disebut dimensi? Karena ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau disebut kompetensi, ini dispute ini, para pakar, apakah itu benar itu kompetensi? Oke, untuk menghindari itu, maka kita sebut adalah dimensi. Ya, terus kemudian bahwa Bapak Ibu kalau lihat ini 8 dimensi ini sebagai profil lulusan, maka bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Maka akan diganti dengan menggunakan profil lulusan ini. Profil pelajar Pancasila kenapa diganti? Karena si nomenklaturnya itu banyak kritisisme ya, banyak kritik. Yang pertama itu adalah bahwa Pancasila, nama yang digunakan untuk nomenklatur profil pelajar Pancasila, Pancasila itu ada 5, tapi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kok
6 sama dengan 5, 5 sama dengan ini agak membingungkan ya. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila juga tidak ter-highlight dengan baik yang namanya eh, bela negara, cinta tanah air tidak ter-highlight dengan baik. Yang terekspos agak kuat itu adalah kebinekaan global sebagai warga global. Sehingga kemudian penggunaan nomenklatur profil pelajar Pancasila itu kita ganti. Dari situ kemudian bag- kita sekarang tahu bahwa ada 8 dimensi profil lulusan. Ya, Pak, kenapa kok disebut dengan profil lulusan? Kenapa kok tidak profil pelajar? Bapak Ibu kalau cek di Australia namanya profil pelajar, profil lulusan. Kalau di Singapura namanya adalah desired outcomes, itu berarti profil lulusan. Yang menggunakan profil pelajar itu adalah Cambridge International itu dan juga International Baccalaureate IB Schools itu yang benar profile. Tapi kalau kita cek maka apa profil lulusannya? Maka profil lulusannya adalah profil pelajar itu. Oke, akhirnya kita firm bahwa oke kita gunakan yang namanya profil lulusan. Ya, terus kemudian lingkaran berikutnya itu adalah prinsipnya, yaitu berkesadaran bermakna menggembirakan. Saya mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar, tapi saya akan highlight sedikit bahwa berkesadaran itu adalah anak si guru, ya murid dan guru itu hadir di kelas atau berinteraksi itu dengan kesiapan penuh, kemudian perhatian penuh, terus kemudian keterlibatan penuh. Jadi adanya readiness, ada namanya attention, satu perhatian, dan adanya namanya engagement atau keterlibatan. Kalau ini nampak, maka oke, ada sebuah kesadaran untuk memang belajar itu dilakukan. Ya. Terus kemudian bermakna itu apa? Bermakna itu bukan berarti ya. Bermakna itu adalah apapun yang dipelajari, maka harus relevan. Guru dan siswa harus sama-sama tahu bahwa itu relevan, itu berrelasi dengan kehidupan dia. Itu bermanfaat dalam kehidupan dia, dalam seharian maupun untuk masa depan dia. Itu namanya bermakna, bahwa apapun yang dipelajari itu relevan. Kemudian menggembirakan seperti apa? Menggembirakan itu adalah terjemahan dari joyful, bahwa oke, suasana kebatinan yang dikembangkan itu adalah suasana riang gembira, tidak ada sebuah represi, tidak ada sebuah tekanan. Dengan demikian maka kesadaran dan bermakna itu tumbuh dengan optimal karena apa situasinya adalah joyful. Joyful itu tidak berarti lucu-lucu, tidak berarti yang namanya energizer, kemudian icebreaker bukan ya, tapi ya itu nggak apa-apa, itu game tidak ada masalah. Tapi tidak hanya itu, esensinya adalah bahwa pencapaian terhadap sebuah target itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, terus misalnya kalau ada Pak Menteri mencontohkan, kalau ada pesepak bola memasukkan eh, bola dalam gawang, di gawang kemudian itu mencetak gol, maka itu adalah gembiranya luar biasa. Tapi di sana tidak ada lucu-lucunya, tidak ada komedi-komedinya. Jadi kegembiraan sejati itu seperti itu. Ya, terus kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasi dalam pembelajaran, maka dimulai dari memahami dulu. Ini adalah sebuah gambaran umum. Nanti kalau misalnya Pak, tapi dalam konteks tertentu kita langsung mengaplikasi trial and error. Tidak ada masalah. Terus kemudian learning by mistake tidak ada masalah. Tapi secara umum itu dimulai dengan memahami. Apa yang dipahami secara mendalam yang pertama adalah foundational knowledge, pengetahuan tentang apa, mengapa, terus kemudian applied knowledge, pengetahuan tentang bagaimana menggunakannya materi tersebut. Kemudian humanity knowledge atau pengetahuan tentang nilai dan karakter. Kalau misalnya belajar tentang self introduction, pengenalan diri, maka perlu loh yang namanya tahu nilai-nilai politeness. Sopan santun itu harus tahu, karena kalau tidak, maka nanti mengundang musuh, bukan komunikasi jatuh-jatuhnya. Terus kemudian, jadi memahami itu ada 3 hal tadi, foundational knowledge, applied knowledge, dan humanity knowledge. Kemudian mengaplikasi itu adalah bisa menerapkan, bisa mengelaborasi, bisa uh, mendalami lebih jauh, bisa mengaitkan dengan banyak hal. Itu adalah secara luas, itu adalah mengaplikasi. Kemudian merefleksi itu adalah, oh, ku tahu yang ku mau.
Oh, saya bisa ini, maka saya selanjutnya begini. Saya tidak bisa ini, maka harus saya lakukan adalah seperti ini. Sehingga anak atau siswa atau murid itu lebih self-regulated, bisa ngatur dirinya sendiri. Kenapa? Dia tahu apa yang dia perlukan. Dan yang luar itu adalah, lingkaran luar itu adalah praktik pedagogis, yaitu bagaimana sih praktek pembelajaran itu dilakukan, model pembelajaran yang dilakukan seperti apa, atau apa teknik pembelajarannya seperti apa, strategi pembelajaran seperti apa. Ini masuk di dalam yang namanya umbrella practical pedagogical practices, praktek pedagogis. Terus kemudian lingkungan pembelajar, bahwa lingkungan belajar itu dipastikan aman, kemudian virtual dan kelas tatap mukanya itu adalah saling mendukung, sehingga ada memang betapapun misalnya kita itu menggunakan metode pembelajaran yang sangat bagus, tapi kalau lingkungan pembelajarannya itu adalah eh, kurang kondusif. Kenapa sih kok Bapak Ibu mungkin pernah lihat video ya? Saya itu dosen ITB. Pada waktu ada cerita begitu. Saya itu dosen ITB. Kemudian ketika saya ditanya bahwa, oke, saya itu ketika ketika belajar itu tidak pernah yang namanya nyantai, terus belajar. Kenapa? Karena sekelilingnya itu adalah belajar. Lah emang di tempatmu tidak, itu adalah diskusi dia, ya diskusi dia. Tempatmu tidak, enggak. Kalau saya belajar justru malah dianggap aneh, hal yang tidak normal. Yang kalau belajar rajin, dari situ kemudian yang namanya lingkungan pembelajaran itu adalah sesuatu hal yang penting, ya lingkungan yang kondusif itu adalah mendorong anak untuk belajar lebih mendalam lagi. Kemudian pemanfaatan digital bahwa yang namanya eh, kalau kita ingin mendalami suatu hal materi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan digital. Karena apa? Informasi yang eh, banyak, mendalam, itu ada di sana, di dalam digital sana. Ya, sehingga kata Fulan sih, oke, kita harus menggunakan yang namanya digital leverage. Kita harus menggunakan digital untuk menjadi katrol atau leverage supaya apa? Kedalaman ilmu kita, kedalaman pengetahuan kita itu memang jauh lebih baik lagi. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran dalam konteks PAUD itu mungkin adalah untuk hanya yang penting adalah untuk memastikan kita bicara dengan Kak Ibu kantin, kita bicara dengan guru lain, kita bicara dengan orang tua, itu adalah semata-mata untuk mengkonfirmasi, untuk memvalidasi bahwa apapun yang kita pelajari bersama teman-teman, teman-teman anak-anak PAUD itu adalah sesuatu hal yang nanti berkaitan atau relevan dengan kehidupan mereka kelak dengan di masa depan dia. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ah, saya akan coba elaborasi ini. Solo taksonomi ini adalah relatif baru dan saya duga tidak ada masalah. Kenapa? Bapak Ibu dulu itu adalah sangat faithful, sangat setia dengan yang namanya Bloom's taksonomi ya dan sekarang dan kemudian di kurikulum sekarang dibuka bahwa tidak hanya Bloom saja loh bisa menggunakan yang namanya Wijin, bisa menggunakan Barrett dan lain-lain. Sekarang kita coba tunjukkan bahwa juga bisa menggunakan taksonomi Solo. Bapak Ibu kalau baru mungkin ini adalah baru dengar, tapi intinya adalah bahwa di sekolah-sekolah IB International Baccalaureate saya cek itu sudah sangat lazim menggunakan yang namanya taksonomi Solo untuk rapornya. Oh, si A ini profil si profil seorang siswa misalnya ya, di situ ada fotonya, nama lengkapnya dan lain-lain. Kemudian secara umum dia itu adalah di tingkat multistruktural misalnya. Kenapa kok multistruktural? Karena dia tahu banyak hal, tapi belum bisa merelasikan, menghubungkan, mengkonstruk menjadi sebuah pemahaman. Oh, dia sudah kok bisa membentuk sebuah pemahaman. Oke, di relational. Jadi yang namanya solo taksonomi itu digunakan secara efektif untuk profiling peserta didik mereka, murid mereka di IB schools itu dengan menggunakan solo taksonomi. Ya, kemudian terkait dengan sekarang ke implementasi. Implementasi terkait dengan kebijakan saja deh, ya Bapak Ibu. Bahwa kita akan membagi dalam 5 tahun ya. Tahun pertama itu adalah piloting, itu menyasar 65.000 satuan pendidikan dan itu setara dengan 15%
total satuan pendidikan yaitu 343.000 satuan pendidikan, termasuk dalamnya ada PAUD tentu saja. Terus kemudian tahun kedua kita menyasar 50% dan tahun ketiga kita menyasar 80% dan tahun keempat kita menyasar 100%. Seluruhnya adalah Ada hitungan apa mana bunda berkelanjutan sing dalam. berkurang. Ya, tahun kelima itu adalah Private tahun tentang konsolidasi dan sustainability. Baik itu sustainability Maaf, Pak Fatur, salah. baik itu keberlanjutan terkait dengan pedagogical sustainability maupun political sustainability. Kenapa kok kita bicara 5 tahun? Kita belajar bahwa memang masa administrasi kepemimpinan itu adalah 5 tahunan, sehingga ini sebuah blessing. Kita mulai dari awal tahun sehingga kita bisa melakukan diseminasi dengan lebih baik, penguatan program dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang rentangan yang lebih baik. Ya, ini adalah sebuah ikhtiar dan kita yakin bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik. Kemudian bagaimana sih di kelas, Bapak Ibu? Di kelas adalah, maka kalau di kelas ini Bapak Ibu nanti bisa baca ya, bahwa ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada implementasi. Ya, ketika merencanakan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya eh, model. Ini model ya, contoh-contoh yang disebut dengan contoh RPP atau contoh modul ajar. Bahwa perlu loh dikaitkan dengan dimensi profil lulusan. Kenapa? Selama ini guru hanya melihat CP langsung diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Dan itu tidak tepat. Yang namanya profil lulusan atau SKL, standar kompetensi lulusan, itu adalah sosial kontrak antara guru dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan siswa, dengan murid, bahwa selesai PAUD itu bisa ini, selesai SD bisa ini, selesai SMP bisa ini, selesai SMA bisa ini. Dan itu harus dipastikan, ya, Bapak Ibu. Bagaimana cara memastikannya? Sedari awal ketika mau mendeliver materi, menyampaikan materi, maka harus start from the end. Bahwa ini nanti itu terkait dengan mana? Oh, kolaborasi dan kreativitas misalnya. Jadi tahu persis bahwa nanti yang namanya anak itu lulus bisa. Kenapa? Karena materi-materinya itu memang menjadi kontributornya. Terus kemudian tujuan pembelajaran, saya yakin tidak ada masalah. Kemudian praktik pedagogis, model pembelajarannya apa, kemitraan pembelajarannya itu dengan siapa, lingkungan pembelajarannya itu seperti apa, elaborasi, terus kemudian digital yang digunakan seperti apa. Terus kemudian di pengalaman belajar, tadi sudah kita sebut ada memahami, ada mengaplikasi, dan ada merefleksi. Sedangkan asesmen pembelajaran itu lebih menekankan kepada yang namanya bagaimana sih tindakan-tindakan yang bisa kita observasi. Tindakan-tindakan yang terlihat dari siswa itu seperti apa, terlihat dari murid itu seperti apa. Terus kemudian performanya seperti apa. Itu jauh lebih penting daripada tes. Ternyata dia itu adalah memang belajar mempeng malamnya, tapi sehingga setelah selesai tes bisa ngerjain tes karena malamnya belajar, tapi setelah selesai tes maka dia tidak tahu bahwa apa yang dia pelajari itu adalah untuk hidup dia, untuk kehidupan dia, untuk penghidupan dia. Padahal dia itu selama ini adalah yang namanya eh, belajar itu adalah untuk tes dan ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita harus memastikan bahwa siswa harus tahu bahwa tes kita yang kita kembangkan itu adalah memberikan sebuah washback, positif washback ya, bahwa oh ya apa yang dipelajari, apa yang diteskan itu adalah terkait dengan bermanfaat untuk kehidupan. Terus kemudian ada pertanyaan juga, Kalau begitu Pak, bahwa kalau saya misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, bagaimana? Tidak ada masalah. Bapak Ibu bisa menggunakan inquiry, bisa project, berbasis project, bisa kontekstual, bisa juga experiential learning, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan masalah. Tidak ada masalah. Sinteks-sinteksnya ada pada sana, nggak ada masalah. Yang penting dipastikan bahwa di dalam proses pembelajaran bersama siswa itu ada exposure terkait dengan pemahaman, memahami, ada exposure terkait dengan mengaplikasi, dan ada exposure terkait dengan
merefleksi. Jadi kalau sudah itu, maka sahlah sebagai pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pembelajaran mendalam ini tidak bermaksud untuk mendisrupsi, untuk membuat hiruk pikuk terhadap praktik pembelajaran yang ada. Kalau Bapak Ibu sudah punya praktik pembelajaran yang di dalamnya exposure memahami ada, kemudian mengaplikasi ada, merefleksi ada, terus kemudian spiritnya itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, maka go for it, lanjutkan saja. Ya, tapi kalau belum, maka perlu yang disebut dengan koreksi. Koreksi harus dilakukan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam. Ya, dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Suparti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Eh, masih punya waktu untuk menerima pertanyaan teman-teman, Pak Fatur? Silakan satu pertanyaan bisa atau dua Oke, pertanyaan. oke. Ya. Baik, teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand dulu. Tidak ada? Oh, Oke. saya berarti sudah raise hand Bu tadi. Aning. Ya. Jadi, monggo Bu Aning. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi saya mendengarkan dari Pak Fatur itu bahwa eh, dalam deep learning itu belajar itu adalah makna kesadaran itu adalah itu untuk kehidupannya nanti. Jadi tidak untuk jangka pendek misalkan untuk ujian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana itu kalau di jenjang PAUD ya? Clara membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima Di kasih. jenjang PAUD itu bagaimana membangun kesadaran? Mohon di-unmute, Ibu. Bu Aning, di unmute dulu. Kepencet. Ya, saya Iya, ulangi berarti iya. pertanyaannya begini. Jadi kalau untuk di jenjang PAUD, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa belajar itu untuk kehidupannya nanti, sementara kalau di PAUD itu tahapan berpikir anak itu kan konkret gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana menanamkan kesadaran untuk anak usia dini bahwa proses belajar mereka itu untuk kehidupan nanti selanjutnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Terima Waalaikumsalam kasih. Monggo warahmatullahi. Saya Pak Fatur jawab ya. langsung. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Aning ya, terima kasih. Iya. Misalnya di PAUD, saya nanti mungkin bisa eh, Bu Wit ikut mengelaborasi. Tapi misalnya di PAUD ya, itu adalah PAUD mengenal konsep bilangan lah, bilangan misalnya ya. Atau kalau tambah kurang itu sudah belum? Sudah tahu belum? Sudah diajarkan belum? Ada Bu, Pak ada ya. dalamnya. Nah, misalnya Ada. tambah itu aja deh, tambah kurang misalnya, tambah kurang. Bahwa yang namanya belajar tambah dan kurang, misalnya penambahan dan pengurangan, itu adalah sesuatu hal yang penting. Contoh, ibu bukantin, bukantin atau ibunya siapa yang jualan, diajak bahwa kalau seandainya dia tidak tahu tentang penambahan dan pengurangan, seperti apa jadinya, itu adalah untuk memberikan kesadaran, meng-highlight kesadaran bahwa apa yang dia pelajari itu adalah memang di dunia nyata terkonfirmasi bahwa memang diperlukan. Ini semua kita harus memiliki sebuah kesadaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita kejar tayang itu memang cepat ya. Kenalkan dengan yang namanya tambah kurang. Oke, pakai daun. Daun adalah tambah ini 2 daun tambah 2 daun. Nah, ini ada berapa? 4 misalnya. Coba dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Kita tidak tahu bahwa eh, itu adalah dalam kehidupan kita bisa selain itu bisa dielaborasi ya bahwa dalam kehidupan yang penting adalah bahwa dalam kehidupan anak-anak nanti dia tahu bahwa belajar tentang yang namanya penambahan itu adalah penting untuk kehidupan dia.
nanti ya, ataupun sekarang, ataupun dalam membantu orang tuanya itu penting. Karena kalau tidak, maka akan berantakan. Jadi misalnya adalah bahwa toko kelontong orang tuanya itu akan menjadi tidak bisa terkontrol dengan baik atau mungkin akan bangkrut. Karena apa? Karena salah menambahkan, ya salah menambahkan. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita harus terus dengungkan, Bapak Ibu, kan. Baik itu di semua level, ya. Dan masing-masing itu memiliki sebuah kompleksitas masing-masing. Tetapi bahkan di PAUD pun itu perlu meng-highlight, perlu mendorong bahwa siswa harus punya kesadaran, punya awareness bahwa apa yang dia pelajari bersama ibu guru, Pak Guru, itu adalah memang relevan dengan kehidupan dia. Ya, dengan demikian dia akan teringat-ingat terus, ya Bapak Ibu. Demikian Bu Aning ya, terima kasih. Mungkin cukup satu ya, saya mungkin Cukup nih, Pak. ya izin dulu, terima kasih Hmm. karena saya akan meneruskan kegiatan yang lain di Aston. Terima kasih Bapak Ibu dan senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu. Apabila ada hal yang mau ditanyakan melalui WhatsApp juga tidak masalah. Ya, terima kasih Bu Suwarti sudah memfasilitasi dan Pak Ahmad. Dari saya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Terima Ibu. kasih Pak Fatur Rahim yang sudah membersamai kita. Tentu karena memang waktunya terbatas dan beliau masih banyak agenda, kami memaklumi itu dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali untuk apa ya berdiskusi kembali terkait dengan materi ini. Ya, Baik, Bapak izin. Ibu yang saya hormati, Fatur nuwun sangat.